Rabu 6 September 2023 menjadi hari bahagia bagi Fritz Hutapea, putra dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, yang akhirnya resmi bertunangan dengan sang kekasih Chen Giovanni. Rasa bahagia campur haru pun kian menyelimuti gelaran ritual secara adat Batak yang dinamai Martupol itu. Namun, sepanjang acara berlangsung, satu yang menjadi sorotan ialah aksi Hotman Paris yang terus memegang telepon genggamnya untuk mengabadikan momen sakral yang tengah dilangsungkan. Dengan raut wajah bahagia, Hotman yang girang melihat sang anak yang akhirnya menikah nampak terus eksis di saat Fritz tengah serius membacakan janji sebelum menikah di hadapan kekasih tercintanya. Hari Sabtu 16 September 2023 pukul 8 pagi di HKBP Mawar. Baik, saudara-saudara saya hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya memilihmu Giovanni Suetanto Borumagu menjadi pasangan hidupku. Saya berjanji untuk selalu setia padamu pada waktu suka dan duka, di waktu untung dan malam, dalam keadaan sehat maupun sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu seumur hidup saya, sampai maut memisahkan kita. Dan terimalah cincin ini sebagai tanda janji setiaku yang tulus kepadamu. Dapat Tuhan dan jemaatnya, saya memilih sebagai benih sampai menjadi pasangan hidup. Saya berjanji untuk selalu setia padamu pada waktu suka dan duka, di waktu untung dan malam, dalam keadaan sehat maupun sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati seperti saya sampai maut memisahkan kita, dan terimalah cincin ini sebagai tanda janji yang tulus kepadamu. Paginya itu grogi kan, gara-gara kita pusat perhatian, semoga lancar. Apalagi bapak saya kan, takutnya dia ngomonginnya ya karena acara keluarga. Bapak kan biasa dari segi media untuk marketing, untuk kerjaan. Kemarin tuh pertama kali karena saya anak pertama, ya untuk acara keluarga kan. Iya, apalagi kan bapak saya kemarin juga udah posting sendiri di Instagram kan tentang ya dia sendiri yang ngomong ke depan, biasanya untuk mau ribut untuk sebagai pengacara, malahan kali ini untuk keluarga. Bukan Hotman Paris namanya jika tak menunjukkan gaya parlente di hadapan banyak orang. Ia, daya tarik pengacara tersohor berusia 63 tahun tersebut memang dikenal sebagai sosok yang gemar pamer barang mahal serta doyan menari dengan wanita cantik yang merupakan asisten pribadinya. Akan tetapi, gaya khas Hotman itu nyatanya sama sekali tak turun ke ketiga anaknya yang justru terlihat lebih kalem dibanding sang ayah. Gayanya bapak saya adalah gayanya sendiri, gayanya uniknya dirinya sendiri. Tapi saya sih sudah mengerti juga kenapa dari dulu dia gayanya seperti itu. Itu kan juga bawaan dari kerjaannya dia kan, sebagai entertainer juga, sebagai pemilik atlas juga, sebagai itu kan memang image media dia lah. Itulah bikin laku. Kembali ke topik awal, jelang pernikahan Fritz Hutapea yang akan digelar pada tanggal 16 September mendatang, namun kabarnya uang senilai miliaran rupiah telah dikeluarkan oleh kedua mempelai untuk berbagai rentetan acara yang telah diselenggarakan. Tak cukup sampai di situ, seserahan yang diduga memiliki nominal hingga miliaran rupiah pun dipersembahkan oleh Hotman Paris untuk sang besan, begitupun sebaliknya. Dinobatkan sebagai salah satu pernikahan termahal. Lantas, seperti apa jawaban Fritz Hutapea terkait kocek yang dikeluarkan untuk menikah?
Malahan kalau dari segi jor-joran yang lebih tahu bapak saya. Karena yang unik dengan orang lain, siapa lagi yang bisa ngomong WO-nya kita yang acara nikahnya itu WO-nya itu Hotman Paris. Bapak saya sendiri WO-nya untuk yang acara laki. Jadi intinya kalau yang di Jakarta tuh acara laki, dan di Bali acara perempuan yang bikin. Dan yang acara laki ini bapak saya sendiri yang turun tangan. Dari urusan vendor, makanan, undangan Bataknya, dari segi adatnya, bapak saya sendiri yang turun tangan. Dia kemarin aja ada urusan adat yang perlu dimitingkan dengan kepala adat dan keluarga kita dan keluarga mama saya. Itu bapak saya sendiri yang turun tangan 8 jam meetingnya itu dengan WO. Akhirnya sih bapak kok pakai WO. Ada WO Batak. Tapi untuk urusan adat kan bapak saya sebagai orang tua yang menikahkan anaknya harus turun tangan sendiri kan. Iya gitu. Nominalnya rahasia. Kan dari segi foto kan bisa hitung sendiri. Kan biar netizen punya bahan pembicaraan sendiri kan. Berapa jadinya? Hitung sendiri kan. Malahan kalau para netizen ini lebih tahu tentang sanjit, kan namanya kan sanjit kan. Normalnya malahan itu sudah melebihi standar orang Chinese kalau bikin acara sanjit. Banyak kan malahan cuma di restoran biasa, acara makan atau di ballroom kecil tanpa dekor, cuman yang penting persis seperti orang Batak, ada prosesi yang harus dijalankan di acara tersebut. Makanya kalau kita ngelihat foto-foto dan video kemarin, pasangan saya tidak ada di ruangan kan di awalnya kan, dan dari segi prosesinya kan kita tuh diantar. Kayak kemarin kan ada kan yang bapak saya ngerangkul saya, mama saya kiri kanan bapak saya dibawa ke dalam. Dan bapak saya kan kemarin juga udah pasang di Instagram tentang dia pidato duluan bahwa dia ngapain datang ke sini begitu kan. Itu ya yang penting sih di situ. Tapi pun dari segi prosesinya, dekornya gimana, ya lihat aja nanti untuk seterusnya. Soalnya malahan dari ekspektasi saya sendiri yang nikah, saya aja kaget semewah itu kemarin. Soalnya sebagai perbandingan biasanya ya beneran kayak hanya di restoran saja, yang penting perwakilan dari para pihak ada semua dan hadir. Dan dari segi barang-barang yang dikasih ya barang-barang harian, baju piyama, baju tidur, sepatu, tas, perhiasan, dan perhiasan pun ada 2. Satu set yang diberikan, satu set lagi kalung harian yang ada seharusnya fotonya yang ibu saya dan saya yang pasang. Makanya ada 2 jenis berlian perhiasan, dan juga ada ampaunya. Ada yang ampau yang langsung diberikan, itu mahar sebenarnya. Ada juga yang namanya uang susu. Tapi untuk dari pihak perempuan, karena biar tidak ngerasa seolah-olah anaknya diperjualbelikan, uang susunya itu dibalikin. Hanya secara simbol saja menerima lembar pertama dan terakhir. Untuk pengertiannya adalah seluruhnya diterima. Walaupun yang diterima sebenarnya hanya maharnya itu yang ampau itu, yang viral itu kemarin. Kalau dari kita sih nggak ada perhitungan kalau anak pertama berapa, anak kedua berapa. Tapi memang kan karena sewajarnya anak pertama yang nikah duluan, memang kadang-kadang anak pertama yang disiapkan lebih dahulu, lebih besar bahasanya. Tapi kan saya nggak bisa ngomong panjang lebar gitu, karena kan saya anak pertama belum nikah. Saya bukan anak pertama, saya cuma yang pertama yang nikah. Wah, itu perlu tanya ke calon mertua saya, kan dia yang bayar semuanya kemarin. Untuk acara, untuk barang-barang yang dikasih dari pihak perempuan ke pihak laki, itu mertua saya semua. Berarti acara kemarin itu pure dari acara Tiongkok. Ya, makanya kalau ngeliat acaranya kan bisa dilihat aja paling gampang dari nama acaranya. Biasanya kan yang bikin acara namanya duluan kan. Kalau kemarin namanya Giovanni dan Fritz. Kalau resepsi tanya bapak saya. Iya, tapi saya taunya semua sudah, kalau nggak lunas sudah di DP. Gedung sudah aman. Acara orang dekornya itu dari nantilah. Hah? Acara martupolnya, acara tunangan Bataknya tanggal 2 September, nikahnya 16 September. Kalau acara tanggal 2 itu kan acara adat Batak ya di Jakarta. Gerejanya di gereja keluarga kita di HKBP Romangun, dan acaranya di Balai Samudra.
Untuk orang Batak yang untuk orang Batak kan kita kan standarnya bukan standar hotel, resepsi atau apa kan. Kalau adat bisanya di gedung adat. Yaitu untuk di Indonesia hanya dua yang ternama. Yang pertama yaitu Balai Samudra. Yang saya tahu sih dari jumlah tamu sampai 2.000 jumlah tamunya. 2.000 orang. Iya, kan ya 2.000 undangan. Yang pasti soalnya saya tahunya bapak saya kemarin juga mau pakai tenda tuh apa. Soalnya kan kalau dalam gedung di Balai Samudra saya cuma tahunya bisanya 1.700 orang. Makanya pakai tenda tambah lagi 2.300 lah ya, 2.000 lah kira-kira.